Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara membuat soal online menggunakan Google Formulir atau Google Form. Langkah-langkah membuat soal menggunakan Google Formulir atau Google Form adalah sebagai berikut. Buka browser yang Anda gunakan. Ketik drive.google.com, lalu tekan tombol Enter pada keyboard. Pilih akun yang akan digunakan. Misalnya saya memilih akun ini. Klik. Masukkan kata sandi. Lalu klik berikutnya. Akan tertampil Google Drive Anda. Klik tanda tambah baru. Jika tidak ada Google Formulir di sini, klik lainnya. Biasanya Google Formulirnya ada di sini. Tapi kalau sudah ada Google Formulir seperti ini di sini, langsung saja klik formulir kosong. Klik formulir tanpa judul. Ketik soal PTS Fisika kelas 10 IPA. Klik pertanyaan tanpa judul. Lalu ketik nama siswa. Pastikan jenis jawabannya adalah jawaban singkat. Jika belum berubah menjadi jawaban singkat, klik tanda segitiga ini. Pilih jawaban singkat. Kemudian klik wajib diisi. Jika kelas 10 IPA, hanya satu rombel saja, tidak perlu menambahkan pertanyaan kelas. Tetapi, jika kelas 10 IPA terdiri dari dua rombel, yaitu 10 IPA 1 dan 10 IPA 2, maka kita perlu menambahkan pertanyaan kelas. Untuk menambahkan pertanyaan, klik tambahkan pertanyaan. Klik pertanyaan, kemudian ketik kelas. Jenis jawabannya, klik tanda segitiga pada pilihan ganda. Kemudian pilih drop down. Klik opsi 1, ketik 10 IPA 1. Tekan tombol Enter pada keyboard. Muncul opsi 2, ketik 10 IPA 2. Kemudian klik wajib diisi. Berikutnya, kita menambahkan bagian dengan cara klik tambahkan bagian. Klik tambahkan bagian. Klik bagian tanpa judul. Ketik soal pilihan ganda. Klik deskripsi. Lalu ketik. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Yang benar. Pilihlah salah satu jawaban yang benar.
Lalu klik tambahkan pertanyaan. Untuk memasukkan pertanyaan di sini, terlebih dahulu Anda sudah membuat soal pilihan ganda di Microsoft Word. Seperti ini. Ini saya sudah siapkan 4 soal pilihan ganda dan 1 soal uraian. Dalam menyiapkan soal, saran saya jangan diberi nomor. Ini sebenarnya kan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jangan diberi nomor. Dan jangan pula beri opsi A, B, C, D, dan E di sini. A, B, C, dan E tidak usah diberi. Tidak usah diketik opsinya. Cukup seperti ini saja. Untuk soal pertama, blok pertanyaannya. Lalu copy. Dengan cara klik kanan lalu pilih copy atau tekan tombol Ctrl C pada keyboard. Ctrl C. Klik pertanyaan. Lalu pastikan pertanyaan nomor 1 dengan cara tekan tombol V, Ctrl V pada keyboard ya. Pastikan bahwa jenis jawabannya adalah pilihan ganda. Untuk opsi jawaban, kita langsung saja copy opsi jawaban dari A sampai E. Ini A sampai E di blok. Caranya di blok. Kemudian copy. Cara copy-nya boleh Ctrl C saja pada keyboard. Setelah itu klik opsi 1. Kemudian tekan Ctrl V. Seperti ini. Setelah itu, untuk memunculkan, Setelah itu, untuk memunculkan kunci jawaban, kita perlu mengubah pertanyaan ini menjadi sebuah kuis. Jadi untuk memunculkan kunci jawaban, kita perlu mengubah pertanyaan ini menjadi sebuah kuis dengan cara klik setelan. Ini, klik setelan. Kemudian, pada umum, terdapat kumpulkan alamat email. Tidak perlu dicentang. Perlu masuk, batasi ke 1 tanggapan. Ini perlu dicentang. Maksudnya adalah responden atau siswa hanya dapat mengerjakan soal ini 1 kali saja. Kemudian pada responden dapat, ini edit setelah mengirimkan, tidak perlu dicentang. Lihat diagram ringkasan dan respon teks, tidak perlu dicentang. Pada klik presentasi, tampilkan status progres, tidak perlu dicentang. Acak urutan pertanyaan, kita centang dengan cara klik kotak ini. Jadi setiap siswa akan mendapatkan pertanyaan dengan urutan yang berbeda. Kemudian klik kuis. Klik jadikan ini sebagai kuis. Pada opsi kuis terdapat rilis nilai, ada pilihan segera setelah setiap pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual. Kita klik nanti setelah peninjauan manual. Mengapa? Karena soal yang kita buat itu terdiri dari soal pilihan ganda dan soal uraian, di mana soal uraian itu perlu diperiksa secara manual. Maka pada rilis nilai kita perlu mencentang nanti setelah peninjauan manual. Kalau hanya soal pilihan ganda, kita bisa pilih rilis nilai segera setelah pengiriman.
karena otomatis diperiksa dalam Google Form ini. Pada responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, tidak perlu dicentang. Ini dicentang, diklik supaya hilang centangannya. Kemudian jawaban yang benar, ini sudah dicentang, kita klik supaya hilang. Kemudian nilai poin juga, kita klik juga supaya hilang. Jadi tidak perlu dicentang. Kalau sudah, klik simpan. Nah, sudah muncul kunci jawaban dan poin. Sekarang kita beri poin dan kunci jawaban dengan cara klik kunci jawaban. Karena rencananya saya akan buat 4 soal pilihan ganda sebagai contoh, maka setiap soal saya beri poin 25. Jadi kalau ada 4 soal berarti jumlah poinnya 25 kali 4 100 poin. Nah, pada poin ini kita ketik 25. Lalu kita buat kunci jawabannya dengan cara klik salah satu dari kelima opsi yang ada. Seperti ini. Setelah tercentang, klik selesai. Kemudian klik wajib diisi. Berikutnya kita mau tambahkan pertanyaannya. Caranya klik tambahkan pertanyaan. Kita lihat kembali soal di Word. Soal nomor 2. Blok. Soal nomor pertanyaannya. Kemudian tekan copy dengan cara tekan Ctrl C pada keyboard. Kemudian klik pada pertanyaannya. Tekan untuk pastikan tekan Ctrl V pada keyboard. Kemudian kita copy option A sampai E dengan cara blok option A sampai E. Kemudian copy Ctrl C. Setelah mengcopy, klik pada opsi 1. Kemudian tekan Ctrl V pada keyboard. Setelah muncul opsi A sampai E atau opsi 1 sampai 5, kita buat poin dan kita tambahkan poin dan buat kunci jawaban. Klik kunci jawaban. Kita perbesar. Buat kunci jawaban, kemudian ketik poinnya, ketik 25. Kemudian kunci jawabannya, klik kunci jawaban. Setelah tercentang seperti ini, ya klik jawaban yang benar. Kemudian setelah tercentang seperti ini, klik selesai. Berikutnya kita mau tambahkan pertanyaannya. Sama seperti tadi, klik tambahkan pertanyaan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, kita lihat kembali yang ada di Word. Sama kita copy dengan cara blok, kemudian tekan Ctrl C pada keyboard. Kemudian klik pertanyaan, tekan Ctrl V pada keyboard. Nah, pada opsi pertanyaan atau soal nomor 3 itu mengandung bilangan berpangkat. Ini, bilangan berpangkat. Dan kalau kita copy dan pastikan ke opsi 1, misalkan ini kita copy. Kemudian kita pastikan di opsi 1, maka tertampil seperti ini. Misalkan opsi 1 atau opsi A-nya itu 203 kali 10 pangkat 5. Di sini pada Google formnya itu tertulis 203 kali 105. Padahal yang kita inginkan ini adalah 10 pangkat 5. Jadi tidak bisa membuat bilangan berpangkat pada Google Form. Caranya adalah ini kita hapus dulu. Hapus, dan hapus. Ya. Untuk membuatnya agar menjadi 203 kali 10 pangkat min 5 ini, caranya kita foto tiap opsennya dengan cara menggunakan screenshot. Cara screenshot pada tiap laptop berbeda. Ada yang sudah tersedia tombolnya, ada juga yang harus menggunakan snipping tools. Kebetulan saya menggunakan Mac, di mana untuk screenshot area yang kita inginkan, caranya tekan tombol Shift dan Command secara bersamaan, lalu tekan tombol 4.
Jadi kita mau screenshot tiap-tiap option. Jadi kita buat dulu seperti ini, siapkan, atur jaraknya dulu. Setelah itu kita menggunakan screenshot, tekan save dan comment, kemudian 4, kemudian di blok ini, blok area yang kita mau screenshot, kemudian lepas, akan tertampil di sini. Berikutnya lagi, save, comment, 4, lepas, nah tertampil sini. Boleh kita atur supaya ini A, B. Langkah selanjutnya sama. Selanjutnya kemudian terakhir opsi 5 atau option E. Udah seperti itu. Setelah kita screenshot, itu akan tertampil di desktop seperti ini. Setelah itu Setelah itu pada opsi 1 itu ada sini tambahkan gambar. Kita klik tambahkan gambar. Kemudian kita ini bisa pada sisipkan gambar. Kita boleh klik cari untuk mencari file gambar yang kita inginkan, atau bisa juga dengan cara tarik file ke sini. Saya akan gunakan tarik file ke sini. Caranya klik option 1, option A. Ini tadi yang option A adalah ini. Klik tahan, tarik ke sini, lepas. Ya, akan tertampil seperti ini. 203x10⁻5. Klik pada opsi 1, kemudian enter, muncul opsi 2. Pada opsi 2, kita tambahkan gambar juga. Klik option B atau opsi 2, kemudian klik tahan, tarik, lepas. Terlihat akan tertampil. Ya, ini. Berikutnya klik pada opsi 2, enter. Ini tertampil opsi 3, kemudian klik tambahkan tambahkan gambar. Opsi 3 atau opsi C, klik tahan, tarik, lepas. Nah, sudah tertampil. Klik di opsi 3, kemudian enter. Ya, tertampil opsi 4, klik tambahkan gambar. Klik tahan opsi 4 atau opsi D. Klik tahan, tarik, lepas. Setelah muncul, sama, klik juga pada opsi 4, enter. Muncul opsi 5, kemudian klik tambahkan gambar. Klik tahan gambar opsi 5 atau opsi E, klik tahan, tarik, lepas. Nah, opsi 1 sampai opsi 5 atau opsi A sampai E-nya sudah tertampil seperti ini dalam bentuk gambar. Kemudian kita beri poin dan buat kunci jawaban. Klik kunci jawaban. Poinnya kita ketik, pada poin kita ketik 25. Kemudian jawaban yang benar, klik jawaban yang benar. Setelah tercentang seperti ini, klik selesai. Kemudian klik wajib diisi. Berikutnya kita tambahkan pertanyaan untuk pertanyaan atau soal nomor 4. Klik tambahkan pertanyaan. Kita lihat kembali soal nomor 4 di Word. Ya.
Jadi soal nomor 4 ini terdiri dari teks dan gambar. Jadi terdiri dari teks dan juga gambar. Caranya adalah kita blok teksnya, kemudian copy, tekan Ctrl C pada keyboard, kemudian klik pada pertanyaan, tekan Ctrl V pada keyboard. Setelah itu, karena ada juga ini teks yang lain, yaitu lebar kotak pensil tersebut adalah di blok, kemudian di copy dengan cara Ctrl C, tekan Ctrl C, kemudian klik di sini, kemudian tekan Ctrl V pada keyboard. Nah, seperti itu. Karena ini gambar, cara memasukkan gambar ini itu adalah saya akan menunjukkan bagaimana cara memasukkan gambar dengan, ya, kita klik saja sini, klik saja tambahkan gambar di, ini klik tambahkan gambar. Ya. Kalau tadi saya sudah menunjukkan bagaimana cara tarik file ke sini, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana ini dengan menggunakan cari. Klik cari, kita cari filenya yang akan file gambar tersebut. Kalau sudah dapat, klik file file tersebut, kemudian klik choose. Tunggu sebentar, ya. Akan tertampil tuh gambar yang kita inginkan. Setelah itu, untuk option A sampai E, kita blok, kemudian copy. Cara copy-nya yaitu tadi, tekan Ctrl C pada keyboard, kemudian klik pada opsi 1, tekan Ctrl V pada keyboard. Muncul seperti ini. Akan muncul optionnya. Setelah muncul optionnya seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita beri poin, kemudian buat kunci jawaban. Klik kunci jawaban, kemudian pada poin sini kita ketik 25, kemudian kita klik jawaban yang benar. Setelah tercentang seperti ini, kemudian kita klik selesai. Jadi kita sudah berhasil membuat soal pilihan ganda, yaitu 1 soal, 2, 3, dan 4 soal pilihan ganda. Langkah selanjutnya adalah kita membuat soal uraian. Caranya adalah kita tambahkan bagian. Klik tambahkan bagian. Kemudian pada klik bagian tanpa judul, kemudian ketik soal uraian. Klik deskripsi, ketik kerjakan soal di kertas. Ini soal, ya. Kerjakan soal di kertas. Foto lembar jawaban, foto jawaban Anda, dan upload. Kemudian klik tambahkan pertanyaan. Kita lihat kembali pertanyaan di Word. Pertanyaan atau soal uraian di Word. Ini soal uraiannya. Karena ini soal uraian terdiri dari teks dan gambar, saya akan menunjukkan cara lain, yaitu kita screenshot saja soalnya. Cara screenshot sama seperti tadi, untuk tiap laptop itu berbeda-beda screenshot, bisa menggunakan tombol screenshot yang sudah ada, atau juga bisa menggunakan snipping tools. Berikut, karena saya menggunakan Mac, cara screenshotnya yaitu tekan Shift dan Command, kemudian tekan angka 4, kemudian blok area yang akan kita screenshot, blok areanya. Setelah blok areanya, ya, lepas itu akan tertampil di sini. Setelah itu pada pertanyaan, sini ada gambar, klik ini tambahkan gambar. Kemudian kita tarik
soal yang telah kita screenshot tadi. Klik tahan, tarik, lepas. Kita tunggu sampai soalnya masuk, tampil, ya. Nah, soalnya sudah tertampil seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi menulis soalnya yang tadi, kita tinggal copy saja tambahkan gambar, setelah membuat screenshotnya, kita tambahkan gambar saja. Nah, kemudian pastikan bahwa sini ini kan soalnya pilihan ganda, kita ubah menjadi klik tanda segitiga ini, kemudian kita ubah menjadi, kita buat jenis jawabannya itu upload file. Kemudian sini ada tertulis izinkan responden mengupload file ke drive. Kita klik aja lanjutkan. Nah, kemudian sini tertulis ada izinkan hanya jenis file tertentu. Kita klik, kemudian kita klik gambar dan gambar. Jadi file yang kita inginkan adalah gambar. Jumlah maksimum file ini satu file. Artinya, jadi kalau kita harus ini perkirakan dulu soal yang jawaban dari soal yang kita buat itu apakah cuma satu file saja, bisa satu lembar saja, atau bisa 2 lembar. Misalkan 2 lembar atau misalkan 2 lembar, berarti kita klik sini, klik segitiga, kemudian klik 5. Ukuran file maksimal itu kita bisa lihat di sini, itu coba kita klik segitiga, itu ada 1 MB, 10 MB, 100 MB, 1 GB dan 10 GB. Kita klik saja 10 MB. Setelah itu kita tidak perlu lagi membuat kunci jawaban dan poin, karena soal uraian atau jawaban yang mereka upload itu kita akan periksa dulu, kemudian kita memberikan poinnya. Setelah itu kita klik wajib diisi. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat 4 soal pilihan ganda ini. Oh, ya. Kita sudah berhasil membuat 4 soal pilihan ganda, 1, 2, 3, 4, dan 1 soal uraian. Kemudian kita lihat yang di atas, ini ada tertulis alamat emailnya ada, kita ubah setelan. Ubah setelan, klik setelan. Ternyata sini ada tercentang kumpulkan alamat email, tidak perlu kita klik. Tidak perlu mengumpulkan alamat email, kemudian klik simpan. Nah, sudah tersimpan seperti itu. Kemudian sini kan masih formulir tanpa judul, sedangkan sini tadi kita sudah mengetik soal PTS Fisika kelas 10 IPA. Kita klik saja sini, kemudian kita klik formulir tanpa judul. Maka akan otomatis dia akan berubah sama ini, tulisannya sama. Jadi soal PTS Fisika kelas 10 IPA. Kemudian, bagaimanakah cara menyimpan soal yang telah kita buat atau formulir yang telah kita buat? Caranya, kita tidak perlu simpan, kita langsung saja klik ini, nanti akan tersimpan sendiri. Kita klik saja keluar ini, klik keluar ini, klik tanda silang ini untuk keluar dari Google formulirnya. Kita klik, secara otomatis ini soal yang kita buat itu akan tersimpan di Google Drive seperti ini. Kalau kita mau pastikan, kita buka lagi kembali soalnya ini. Jadi kita buka kembali soalnya. Double klik ini, terbuka kembali soalnya. Soal yang telah kita buat tadi. Setelah tertampil soalnya. Jadi kalau kita mau mengeditnya silakan diedit, kalau perlu tambahkan soalnya atau mengedit soalnya silakan. Kita keluar ini, klik. Nah, begitu saja penjelasan saya tentang cara membuat soal dengan menggunakan Google Formulir atau Google Form. Semoga bermanfaat.